Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atau sifat barang tersebut. Karakteristik perusahaan dagang. Pertama, yaitu membeli dan menjual barang dagangan. Kedua, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Ketiga, barang yang dibeli ataupun dijual sama, tidak ada perubahan bentuk ataupun sifat. Akun-akun khusus dalam perusahaan dagang, yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun retur pembelian atau pengurangan harga, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun utang dagang, akun piutang dagang, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, akun beban angkut pembelian, akun beban angkut penjualan, akun beban pemasaran, dan terakhir akun beban administrasi dan umum. Transaksi-transaksi dalam perusahaan dagang, yaitu transaksi pembelian. Transaksi pada perusahaan dagang terdapat dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, yaitu setiap pembelian penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi, jumlah barang persediaan untuk dijual dan jumlah barang yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual. Yang kedua, sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Pada sistem periodik, menggunakan persediaan fisik atau physical inventory untuk membantu menentukan persediaan yang tersedia pada akhir periode dan nilai persediaan yang terjual selama periode tersebut. Di transaksi pembelian terdapat istilah pembelian kredit. Biasanya terlihat dari faktur atau invoice yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Jika sistem pembelian secara kredit, biasanya customer mendapat pelonggaran waktu untuk membayar yang dikenal dengan periode kredit. Periode kredit yang biasa tercantum pada faktur invoice antara lain yaitu: pertama, N/30, artinya pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama. Kedua, N atau EOM, artinya pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan penjualan. Dan yang ketiga, 2/10, artinya jika hutang dibayar dalam kurun waktu 10 hari setelah hari pembelian, maka customer akan mendapatkan diskon 2% dari penjual. Kedua, transaksi penjualan. Pendapatan dari penjualan persediaan biasanya dicatat sebagai penjualan. Kadang-kadang, perusahaan menggunakan penjualan persediaan atau sales of merchandise. Di transaksi penjualan terdapat yang pertama, yaitu penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan penjualan barang dagangan secara tunai maupun kredit. Kedua, penjualan kredit, yaitu penjualan dapat dilakukan dengan cara kredit. Ketiga, diskon penjualan. Seorang penjual dapat menawarkan syarat kredit kepada pembeli, yaitu diskon. Keempat, retur dan potongan penjualan, yaitu barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual. Kelima, ongkos kirim, yaitu pembeli dan penjualan seringkali termasuk ongkos kirim. Syarat penjualan harus menunjukkan saat kepemilikan barang diserahkan kepada pembeli. Dan yang terakhir, pajak penjualan, yaitu pajak penjualan dan diskon penjualan barang dagangan seringkali termasuk pajak penjualan. Penjualan juga dikenakan pajak penambahan nilai PPN 10%.
Contoh transaksi dalam jurnal khusus. Yang pertama yaitu contoh transaksi pembelian. Misalnya, dibeli barang dagangan dari PT Sejahtera secara kredit sebesar 10 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 150. Cluenya untuk menjurnal transaksi tersebut dalam jurnal khusus pembelian yaitu terdapat kata dibeli secara kredit dan dengan syarat. Kedua, contoh transaksi penjualan. Misalnya, dijual barang dagangan kepada toko Leo sebesar Rp2.140.625 dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur 4427. Cluenya yaitu terdapat kata dijual dan dengan syarat. Ketiga, transaksi pengeluaran kas. Misalnya, dibayar kepada PT Kencana atas pembelian barang dagangan bulan lalu sebesar 5 juta rupiah. Cluenya untuk menjurnal transaksi tersebut yaitu terdapat kata dibayar dan syarat tunai. Yang keempat, transaksi penerimaan kas. Misalnya, diterima pelunasan piutang dari CP Karto sebesar Rp500.000. Cluenya untuk menjurnal transaksi tersebut yaitu terdapat kata diterima pelunasan piutang dan secara tunai. Pengertian siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Yang kedua, jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis dan sering kali terjadi sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jurnal khusus perusahaan dagang terdiri atas jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Yang pertama, jurnal pembelian. Merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit, dengan syarat dibeli secara kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang tunai atau setara uang tunai, dengan syarat secara tunai. Yang ketiga, jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit, dengan syarat dijual kredit. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau setara uang tunai, dengan syarat secara tunai. Kemudian jurnal umum, digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Contohnya, transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus adalah retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan dan pengurangan harga dan transaksi lainnya. Ketiga, rekapitulasi jurnal adalah penjumlahan secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kredit dari jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, posting ke buku besar. Posting ke buku besar adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya juga akan diambil dari jurnal khusus. 5. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya untuk membuat data-data yang lebih rinci di dalam satu akun. Di dalamnya juga terdapat pencatatan dari beberapa akun tertentu, kemudian dijadikan sebagai dasar informasi untuk melakukan penyusunan neraca saldo dari sebuah perusahaan. 6. Neraca saldo. Neraca saldo adalah informasi yang berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasanya meliputi saldo akhir pada setiap akun-akun. Baik posisi debit maupun kredit harus balance atau sama. 7. Jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini sendiri biasanya adalah disebabkan dari adanya transaksi yang terjadi, di mana memberikan pengaruh terhadap sejumlah akun perusahaan dan terkadang juga akan memunculkan jenis akun-akun yang baru.
8. Neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini sendiri merupakan tahap di mana menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan. 9. Neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Adapun kegunaan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. 10. Laporan keuangan. Keberadaan laporan ini sendiri juga akan memberikan sejumlah manfaat, di mana akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menemukan informasi mengenai posisi keuangan dari perusahaan, meliputi keadaan harta, modal, dan utang dari perusahaan. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut biasanya berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. 11. Jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup inilah akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi, yaitu meliputi akun pendapatan serta biaya. 11. Jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup inilah akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi, yaitu meliputi akun pendapatan serta biaya. 12. Neraca saldo setelah penutupan. Tahapan ini sendiri merupakan tahap penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan mengapa neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah, baik itu dari saldo maupun akunnya itu sendiri. 13. Jurnal pembalik. Jurnal ini sendiri biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak lain karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Berikut ini adalah studi kasus perusahaan dagang Winasari. Di bawah ini adalah transaksi perusahaan dagang Winasari selama bulan Januari 2011. Untuk membahas siklus akuntansi pada studi kasus ini, yang pertama yaitu melakukan analisis dan identifikasi transaksi. Yang kedua, penjurnalan ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, posting ke buku besar. Berikut di bawah ini adalah posting buku besar perusahaan dagang Winasari selama bulan Januari 2011. 4. Neraca saldo. Neraca saldo diambil dari saldo akhir dari buku besar. Berikut adalah neraca saldo perusahaan dagang Winasari bulan Januari 2011. 6. Neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur perusahaan dagang Winasari selama bulan Januari 2011 yakni sebagai berikut. Yang ketujuh, laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan dagang Winasari terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup. Jurnal penutup perusahaan dagang Winasari selama bulan Januari 2011 yakni di bawah ini sebagai berikut. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan perusahaan dagang Winasari selama bulan Januari 2011